Oke, itu ya. Nah, jadi kalau syarat numerus udah, syarat dalam akar udah, gitu kan? Ya udah, baru kita nanti tinggal menyelesaikan untuk pertidaksamaannya ya. Nah, maka sekarang urusan pertidaksamaannya. Ubah dulu ya. Kita 2x tambah 2 log 2 itu bisa diubah menjadi 2 logaritma itu ya. Ganti jadi x tambah 1 loh. Logaritma. Oke. Ini ganti aja ya, x tambah 1 pangkat tengah gitu kan. Oke. Nah, jadi nanti ya kan, nanti maju ke depan. Maka penjumlahan, maka bentuknya per 2 logaritma 2 x tambah 1 ya kan, ya, setengah dikali 2 gitu ya, kurang sama dengan 0 gitu loh. Ini dimisalkan aja karena kita nggak tahu ini apakah positif atau negatif baliknya. Jadi kita misalkan logaritma x tambah 1. Coba kita berarti kan soalnya berubah menjadi ini apa nih? 1 gitu kan, yang ini dengan setengah ya. Kurang sama dengan nya. Jadi ruas kanannya kan udah 0. Tinggal ini 1 tambah P, ini kan sama aja dengan 2. 1 tambah P gitu ya. 2 gitu ya. Kurang ya kan. Ya 2-nya habis lah. Betul, berarti atasnya kan min P-nya. Ini 1 tambah P. Maka dapatnya nanti ini P kuadrat. Ya kan. Kalau dikali 1 tambah P. Itu tanya Mangkas memfaktorkan kalau P kuadrat itu negatif aja ya, atas saja atau bawah aja. Ini atas saja. Tulis pangkatnya jadi positif P, positif. Nonton kalian tulis P ya. Kalau dikali negatif gitu ya. Faktorkan. Ternyata bisa ya. Tambah 2 kali P. 2 tuh tambah P. Itu ya. Kan ke garis bilang dari kecil ke besar. Kalau mau dari kiri, paling pembuat nolnya kan yang paling kecil itu berapa? 2 ya toh. Kemudian min 1 kita uji. Kanan pasti positif aja ya, negatif kan yang lebih dari 0 ya. Nah, maka yang bertanda positif. Nah, berarti bulat berisi dong untuk setiap. Berarti yang bawah kan 1 tambah P yang bulat penuh ini, yang bulat penuh. Berarti ya kan P-nya itu lebih kecil dari min 1 besar sama dengan pemisalan kan. Jadi X tambah min 2 ya kan, logaritma X tambah 1 atau X tambah 1 besar sama dengan 1 gitu ya Dik. Maka kita ganti ini pertidaksamaan logaritma ya, kita ubah min 2-nya kita rombakkan, kita sesuaikan dengan logaritma ini kan basisnya 2, berarti langsung 2 ya, min 2-nya ini kita ubah menjadi 2 logaritma 2 ya, samakan aja basis sama numerus. Karena ini minus 2 ya pangkat min 2 gitu loh ya, kecil sama dengan 2 logaritma X tambah 1 kecil dari 2 log 2 pangkat min 1 gitu ya. Oke, atau 2 logaritma X tambah 1 lebih besar sama dengan 2 log 2 ya. Oke. Nah, berhubung ini basisnya di atas 1, maka ketika jadi coret aja gitu ininya ya. Rap. Nanti ini juga begitu. Ini juga ya. Oke. Sehingga nanti yang tinggal apa? 2 pangkat min 2 itu seperempat ya kan? Seperempat kecil sama dengan setengah atau X tambah 1 lebih besar sama dengan 2 ya. Oh, sorry. Di sini nggak pakai sama dengan ya. Oke. Nah, kalau ini dikurangi 1 tentu ini min seperempat. Sorry. Seperempat dikurang 1, min 3/4 ya. Berarti min 3/4 kecil sama dengan X, kecil sama dengan kalau dikurangi 1. Berarti min setengah atau X besar sama dengan 1 ya. Jadi inilah penyelesaiannya D untuk pertidaksamaannya. Dan maka nanti HP-nya ya kita gabungkan semua ya dalam satu garis bilangan dengan yang ini tadi. Mana tadi poinnya? Coba kita buatkan. Oke. Nah,
min 3/4, min setengah, 1 yang di sana, min 1 ya. Berarti nanti paling kecil min 1. Dan dia nggak pakai sama dengan ya, min 1. Kemudian habis itu min 3/4. Yang ini pakai sama dengan. Kemudian lalap, salah terus yang ini ya. Oke. Min setengahnya nggak pakai sama dengan. Kemudian satunya pakai ya. Oke. Nah, jadi yang pertama ini dulu. Syarat yang awal tadi kan lebih besar dari min 1. Gitu ya. Betul ya. Oke, irisannya lah. Irisan yang dua ini ada 2 sebenarnya ya. Ya udah gini aja. Sekali nanti ada sama dengannya, tapi sekali kosong ya. Gini. Sekali ada sama dengannya, tapi sekali kosong gitu ya, Dek. Jadi kalau irisannya ya ambil yang kosong kan, kosong sama berisi berarti irisannya yang kosong. Oke, itu udah. Kemudian untuk apanya? Untuk penyelesaian ininya tadi min 3/4 sampai kemari ya, ditambah di atas 1. Jadi ketemunya kebetulan tetap di sini ya. Nah, oke ya. Maka jawaban yang cocok sama ini mana? Min 3/4 sampai min setengah ya, baru besar sama dengan 1. Wadah ya. Jadi ingat min 3/4-nya pakai sama dengan, min setengahnya enggak, besar dari satunya pun pakai sama dengan. Berarti yang cocok itu jawabannya yang D ya, D. Sebatas ini Bang lihat kayaknya yang D. Yang paling cocok gitu. Gimana Dapa? Dengarkan. Ini Bang, yang jadi 1/2 log 2 X tambah 1 dari mana Bang? Yang mana? Yang jadi? Yang 1/2 log 2 X tambah 1 Bang. Oh, 1/2 log 2 X tambah 1 itu? Iya Bang. Oh iya, karena gini alur pikirnya sih, ini kan pertidaksamaan, maka harus kita buatkan basis sama gitu ya. Nah, tinggal, nah kok bisa begini kan gitu. Itu rumus yang sifatnya ya, Dik. Nah, ingat A logaritma A log B itu bisa diubah jadi 1/B logaritma A gitu ya. Jadi tadinya yang 2 log ini diubah kan, 2x tambah 2 sih awalnya log 2 kan, diubah jadi 1/2 log 2x tambah 2. Hanya 2x tambah 2-nya langsung Abang faktorkan kan, 2 kali x tambah 1 ya. Jadi Iya Bang. ini sih Oke. pertanyaan apa sih lebih spesifik kemari ya. Oh, berarti Iya. menggunakan sifat yang ini gitu, Dek. Iya Bang. Gimana? Ngerti? Nah, ngerti Bang. Mantap. Nah, kita Ini Bang satu lanjut lagi nomor Bang. 2 ya. Hah? Yang Oh P iya, boleh, tambah boleh. 2, P tambah 2, P kurang 1/2 1 tambah P itu yang 1 tambah P-nya nggak dipakai Bang. Yang mana, Dek? 2? Yang 1 ini ya? tambah P. Nah itu Bang. Yang ini ya. Iya itu Kenapa? nggak dipakai. Itu Siapa? nggak dipakai Bang. 1 tambah P-nya. 1 tambah P-nya pakai. Kan Yang pembuat nolnya aja ya kan. Pembuat nol atas siapa? Pembuat nol di bawah siapa? Yang membuat nol di bawah sorry, apa lagi nih? Yang membuat nol di atas ini kan kemungkinannya ini. Ini kan yang atas ini akan nol kalau P-nya min 2 pasti akan nol gitu kan. ya. Ini juga 1. Yang bawahnya Ya. 1. Maka semuanya dimasukkan ke garis bilangan kan. Oh, oke Bang. Kan pembuat nolnya min 2, 1, dan min 1 kan. Iya Bang. Ada yang lain penglihatannya si Dava, pembuat nol ya? Enggak ada Bang, pas. Pas kan? Iya. Nah, itulah ya. Cuma dia Abang misalkan tadi ke P biar gampang melihat karena kalau dalam bentuk logaritma gini kan agak ribet ya. Iya. Oke. Nah, gimana? Udah bisa nomor itu ya? Tinggal di-review lagi nanti kan? Yang nomor 2 ya, Dava. Ya Bang. Jika elips menyinggung garis, namanya menyinggung katanya ya, samakan aja Y-nya atau substitusikan Y yang ke-1 ke Y yang kedua atau sebaliknya. Karena menyinggung ya berarti diskriminan sama dengan 0 gitu nanti ya, Dik. Nah, jadi langsung substitusikan aja ini. Ini kan Y sama dengan 1 toh. Nah, ini substitusikan aja. Yang Y sama dengan 1 ini ya kan. Ini disubstitusi, Dik.
disubstitusikan ke mari gitu loh. Nah, dapatnya kan menjadi ya pakai hijau aja kita buat ya. Nah, ini kan X kuadrat gitu ya. X kuadrat tambah, karena Y-nya 1 berarti kan jadi B aja. B kurang 4X tambah C sama dengan 0 gitu kan. Nah, kalau mau diarahkan ke bentuk persamaan kuadrat kan tentu pangkat 2 terlebih dahulu di depan, kemudian min 4X di tengah, nanti belakangnya berarti positif B ditambah dengan C ya, sama dengan 0 gitu kan. Nah, berhubung dia bilang tadi nyinggung, berarti diskriminannya harus kita buat 0 gitu ya. Oke. Nah, ingatlah rumus diskriminan kan, B kuadrat kurang 4AC. Nah, dalam hal ini B-nya di situ sih minus 4. Betul ya? Berarti kan minus 4. Oke, minus 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1. Nah, C-nya di situ adalah yang tanpa X ya, berarti B tambah C. Ya kan, Dek? Sama dengan 0 gitu loh. Maka kita peroleh ini minus 4 kuadrat tentu 16 dikurang. Nah ini 4-nya enggak usah dikalikan ke dalam dulu ya. 4 kali B tambah C aja gitu kan bisa ya. Sama dengan 0. Selanjutnya kita bagi 4 semua. Nah kalau kita bagi 4 tentu yang ini jadi 4. Yang ini 1 lah ya. Alias tinggal yang ini aja. Maka hasilnya menjadi 4 gitu ya, dikurang B kurang lagi C itu sama dengan 0 gitu kan. Maka dia minta B sama dengan ya min B kita pindahkan ke kanan aja ya. Berarti kan menjadi 4 kurang C biarin di kiri sama dengan B gitu ya. Nah, kalau kita baca dari kanan B sama dengan 4 kurang C. Gitulah hubungannya ya antara B dengan C. Gimana, Dek? Ayo, Itu bisa? bisa Bang. Jadi kata Bisa Bang. kata kuncinya sih ya kalau ada dua fungsi gitu ya. Nah, kalau disamakan ternyata membentuk persamaan kuadrat, ya pasti urusannya diskriminan aja gitu ya. Tinggal dia maunya apa gitu kan. Kalau dia bersinggungan ya sama dengan ya. Kalau berpotongan ya lebih besar gitu kan. Kalau dia yang nggak kena sama sekali alias lepas, berarti nanti D-nya kurang dari 0 gitu ya, Dek. Nah, kebetulan di soal kita dia nyuruh menyinggung gitu kan. Nah, jadi sekali lagi gini aja, kalau dia lebih dari 0 berarti berpotongan ya. Intinya kalau disamakan atau disubstitusi Y1 ke Y yang satu lagi, dia membentuk persamaan kuadrat, ya kan? Nah, ini D sama dengan 0 bersinggungan. Ya. Kemudian yang lain kalau D-nya kurang dari 0 ya enggak dua-duanya berarti dia lepas ya. Gitu kira-kira. Gimana Dava untuk 1 dan 2 ini paham? Oke Bang. Paham Bang. Ya. Bisa bentar Bang, mau sholat bentar Bang. Apa Dek? Belakang? Mau sholat bentar. Iya, iya.
Loh, nunggu, masih nunggu Abang Kendapa? Oh ya, masih. Du, 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 du,
Up. Oke bang, Oke. oke bang. Mantap. Nah, kita lihat ya, yang nomor 3 ya, Dek. Oke bang. Katanya jika integral A sampai B ya, A menuju B dari kosinus itu dx adalah ya, maka integral sin kuadrat gitu kan. Maka nanti rumusnya ini integral ya, untuk cos lah dulu ya. Untuk apa nih, untuk ada batasnya itu hanya bedanya. Kalau proses mengintegralkannya sama aja, bedanya ya tambah, biasanya tambah C kalau tak tentu. Nah, ini enggak ada C-nya, enggak usah ada substitusi batasnya, itu aja bedanya ya. Tapi ya proses mengintegralkannya sama. Jadi kita buat untuk yang dimaksud saja integral dari ya kan, katakanlah kosinus gitu. Yang penting sudutnya linier ya. Nah, ini kan linier. Katakan aja sudutnya itu adalah PX ditambah Q gitu kan. Nah, jadi sudutnya itu kan berpangkat 1. Maka integralnya adalah, ingat, integral cos itu sinus ya. Nah, cuma nanti dia jadi seper koefisien X yang di sini. Maka jadi 1/P ya, 1/P gitu loh. Kemudian sinus ya, sinus PX tambah Q gitu loh, ditambah dengan C. Oke. Nah, berarti ini kan koefisien X itu berarti X/C, artinya berarti koefisien X-nya itu 1/C gitu ya. Jadi sama prosesnya. Sehingga ke pertanyaan ya, ini langsung kita ke pertanyaan soal ya toh. Bukan ke pertanyaan sih ya. Maksudnya yang ada di soal inilah gitu, kita berangkat dari sini dulu. Maka integral cos kan tadi sinus gitu ya, sinus. Dah, sudutnya samakan aja X/C dikurangi dikurangi pi gitu kan. Nah, cuma depannya itu kan jadi seper koefisiennya ini, berarti seper C dong ya. Nah, seper C ya berarti jadi C gitu loh. Bang bisa C diulangi ya bang? kan? Bisa Hah? diulangi bang? Kurang jelas. Eh, Nggak ngerti. ya. Kurang ngerti bang. Jadi minta tolong Iya, iya. ulangi. Oke. Nah, jadi kan ini integral gitu ya. Abang tambahin aja deh yang ini, nggak apa-apa ini ya. Jadi nggak harus satu kan. Mana ya? Ngapusnya nih, sorry. Yang ini ya. Abang tambahin aja biar mewakili semua ya. Jadi ini integral gitu kan. K gitu artinya ya berapapun K-nya kan ya termasuk satu lah. Nah, jadi kalau K di situ nanti berarti di sini pun K ya. Oke, gitu loh. Jadi K itu yang Enggak di bang. depan kos. Kalau Yang ini PX X tambah itu Q-nya bang. P-nya koefisien X-nya kan, tambah. Yang PX tambah Q-nya bang. Kenapa, Dek? Maksudnya asal dari PX tambah Q-nya dari mana bang? Oh enggak, itu soal itu apa, rumus saja. Yang penting dia Oh, berbentuk linier, entah AX oh, tambah B, entah MX tambah N, manapun bisa ya. oh, oke bang, oke oke. Oke, Lanjut bang, lanjut. baik. Nah, jadi ini tadi kan ya cos berarti jadi sinus gitu kan. Oke bang. Nah, ini kan. Nah, kan Ya, kebetulan kalau berarti koefisiennya dalam hal ini kalau ngikut K tadi K-nya 1 dong, karena di depannya nggak ada ditulis apa-apa kan. Ya bang. Betul. Nah, dalam ini kalau P-nya itu berarti P-nya itu di sini seper C. Karena kan ini seper CX sama aja, seper CX dengan X per C sama kan? Halo, udah apa? Bang, sama. Sama kan? Ya, sama. Makanya nggak apa-apa ini dibuat di awal dulu. Ini kan 1 ya, Dik. Ini kalau ikut dari soalnya 1. Iya. 1 per gitu ya.
Ini 1/C gitu loh. Benar ya? Ya, Bang. Bisa. Sepertinya Bang dari mana? Ini koefisien X di sini kan, ini kan bisa aja kalau abang ubah bentuknya yang di dalam kurung ya. Yang di dalam kurung ini kan sama aja dengan 1/CX gitu ya, 1/CX dikurang Pi gitu loh. Iya. Kan tadi ini K per P, P di sini kan koefisien X gitu loh. Iya Bang. Oh, oke oke Bang, ngerti ngerti ngerti. Ngerti kan? Nah, Ngerti kalau ngerti. Q di rumus ini Q itu berarti kan Q di sini adalah minus P di sini kan? Iya, Gitu loh. oke Bang, Oke. oke. Nah, Oke. kemudian batasnya, nah kalau ini kan harusnya tambah C. Enggak, dia pakai batas kan, Dek? Batasnya apa? Waduh, adalah A sampai B gitu kan, Dek? Iya, Bang. Bisa kira-kira? Bisa Bang. Ya. Sama dengan katanya hasilnya negatif negatif C gitu kan? Ini soalnya Bang. negatif C hasilnya katanya kan? Iya, Bang. Oke, nah kita lanjut. Maka lanjutannya adalah ya, lanjutannya menjadi apa tuh? Ini jadi 1/1/C jadi C kan, Dek? Iya. Ya, C ya. Jadi karena dia C, anggap aja ini udah C, berarti sama-sama dibagi C habis. Dibagi C tentu ini Iya minus Bang. 1 kan, Dek? Betul ya? Berarti untuk ini kan, kan apa namanya? Substitusikan atas kurang substitusikan Iya. bawah gitu kan? Berarti sinus, apa tuh sinus? Apa? D per C dikurang Pi ya? Dikurang sinus A per C dikurang Pi. Hasilnya sama dengan negatif 1. Paling tidak inilah dulu kita dapat ya. Iya. Bisa ya? Bisa Bang. Nah, pertanyaannya kan kok integral ini gitu loh. Oke. Nah, kita kalau dia bentuk kuadrat, susah kita mengintegralkannya ya. Maka kita ubah. Nah, ini kan, Dek. Kalau abang buatlah di sini 1 kan nggak apa dia ya, nggak mengubah nilainya kan di soal yang ini. Seandainya ini kan X per 2C kan. Iya Bang. Kalau abang agak-agak tambahin lah di sini 1 gitu loh. Jadi kan ini abang gabungkan gitu loh. Ini apa namanya? Ini 1 sama 2 di sini kan berarti 1/2-nya apa? 1/2-nya X per C itu kan berarti kan 1/2 dari XC kan? Iya. Sementara di sini apa itu? X per C. Iya. Betul ya? Mm. Betul. Nah, berarti yang ini jadi apa? Mana tadi? Yang ini. Artinya kan sudutnya aja dulu, jangan dulu kuadratnya. Berarti sudutnya di sini kan apa? Setengah dari yang di sini kan, Dek? Iya. Iya. Jadi kan kalau setengah, yang 1/2 yang lain bisa diarahkan ke sudut rangkap gitu loh ya. Nah, ke Iya. sudut rangkap yang mana? Yang cos. Nah, kalau di biasanya sih kalau dirumuskan nulisnya apa? Cos 2x. Gitu ya. Cos 2x. Dava. Ya Bang. Bentar ya, Abang angkat telepon dulu ya, Dava. Iya. Oke Bang, aman. Apa ya? Oke. Aman. Bentar ya, Dik. Oke Bang. Tunggu bentar. Nggak apa-apa ya. Halo? Daun, sambil mengajar daun. Mengajar dan permisi do satu mengangkat. Hah? Halo? Apa? Iya. Apa lagi ngajar bilang? Ya. Halo udah.
Bahasa bahasa kayak bagaimana Hutebing? Bagaimana Rotuson? Oh, Kamis malam, Mak. Alah. Oh, itu telepon di bawah nakin, nanti nang pangkat depe. Anu mak, saya jam itu nak kena jemput lewat atau jam siang sayong. Udah? Oh, lo udah. Oke udah. Oke, Dava. Ya, Bang. Nah, lanjut ya, Dava. Oke, Bang. Kalau kosinus 2x rumusnya itu apa? Ada 3 kan, Dek? Ada yang pertama cos kuadrat x kurang sin kuadrat x gitu ya. Nah, lihat di situ. Sudutnya itu kan sudah menjadi tadinya di sini 2x, menjadi 1x, di sini 1x gitu loh. Betul ya? Oh. Nah, kan jadi ya, lainlah dulu ceritanya pangkat 2-nya ya. Yang penting sudutnya dulu kan? Iya. Nah, yang kedua 2 cos kuadrat x kurang 1. Kemudian yang terakhir 1 kurang 2 sin kuadrat x gitu loh, Dek. Nah, yang kita pakai nanti yang ketiga ini karena di sini yang ada sin kuadrat doang gitu loh. Ya. Bisa ya? Iya, Bang. Dava? Bisa, Bang. Ya udah, berarti dari sini kita ubah dia. Ini kan ada 2-nya. Nah, kalau kita ubah dia berarti ininya ke kanan menjadi 2 sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos 2x gitu ya. Nah, kalau kita bagi 2 semua, berarti kan ini jadi sin kuadrat x aja. Ini nggak apa-apa, setengahnya bikin di depan aja, setengah dari 1 kurang cos 2x gitu loh. Iya, Bang. Gimana? Bisa ya? Bisa. Nah, jadi rumusnya jangan tertahan di 1x saja ya, Dik ya. Artinya berlaku untuk berapapun sudutnya, sepanjang pokoknya yang di sini adalah setengahnya yang di sini atau yang sebaliknya ini 2 kali yang sini gitu loh, Dik. Ya, berarti yang ini harus kita ubahkan pertanyaan soalnya itu ya. Nah, coba kita akan ke pertanyaannya. Kenapa udah? Berarti itu integral apa? Integral A sampai B dari yang tadinya sin kuadrat kita ubah menjadi setengah gitu kan, setengah buka kurung 1 ya kan, kurang cos sudut yang di sini 2 kali yang di sini. Jadi lihat ini sudutnya apa rupanya? Sudutnya adalah setengah dari x per c. Berarti 2 kalinya apa? Ya x per c aja gitu loh. Oh berarti ini berubah menjadi x per c aja gitu loh. Dx ya. Oke, bisa ya? Sebenarnya ini tadi aduh gampangnya nggak usah kita bawa kemari ya. Yang ini tadi yang kita kerjakan pertama tadinya nggak perlu dikerjakan ternyata. Udah sama bentuknya kan. Cuma yang ini aja apa namanya? Cos x apa nih? Per c kurang ya. Nah, itu kan sama aja dengan gimana nih ya kita buat ya. Di kanan aja lah, kita nggak usah arahkan kemari. Coba ini tetap yang pengertian yang awal ya. Coba perhatikan karena kan ujung-ujungnya pertanyaannya kan jadi bentuk ini setelah kita ubahkan D. Iya, sama dengan berapa gitu loh. Ini kan sama aja dengan, coba ini kita lanjutkan dulu. Ini kan setengahnya ke depan. Integral A sampai B dari 1 kurang kosinus X per C ya. Setengahnya kenapa ke depan? Kenapa, Dek? Boleh setengahnya, asal koefisien boleh ke depan. Koefisien, oke Bang. Iya, asal koefisien ya. Boleh gitu, biar nggak ngeribetin ya kan. Ke depan notasi integral aja dia. Iya, Bang. Oke kan? Oke, Bang, lanjut, Bang. Bisa, Dava? Bisa, Bang. Nah, berarti nanti gini, deh. Ini setengah. Nah, kalau kita lihat ini kan pengurangan fungsi apapun bentuknya pengurangan. 1 dikurang ini. Itu boleh dipisah loh, Dek ya. Berarti integral dari
Integral dari A sampai B dari satunya dulu, dx. Dikurang integral A sampai B cos X per C. Iya, ya Bang. Bisa. Dapat? Ya, kenapa Bang? Sebentar lagi aja ya, 2 menit. Ini Nggak apa. anak-anak sibuk dia ya. Oh iya, aman Bang, aman. Aman. Bentar aja. Oke, lanjut. Iya, nggak apa-apa, lanjut Bang. Oke, Dava? Bang. Dava? Togi? Oke, Pak. Oke, udah ya. Ya. Nah, coba kita perhatikan nanti ya. Ini perlu rumus yang ini relasi. Yang pertama kosinus ya, Dek. Kosinus minus alfa. Nah, kalau dia fungsi kosinus ada sudut negatif, cuekin aja ya, anggap nggak ada aja, itu setara dengan cos alfa. Jadi minusnya dibuang aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kosinus pi ya, pi dikurangi alfa. Ingat, sudut berelasi kalau pakai 180 fungsinya dia tetap cos alfa, pi-nya hilangkan aja. Cuma posisinya di kuadran berapa? Kalau 180 kurang itu kuadran 2. Kosinus di kuadran 2 negatif, berarti ini jadi min cos alfa. Nah, kata kuncinya di yang 2 ini, Dek. Oke, Bang. Nah, sehingga soal yang ini tadi bentuk awalnya ini bisa kita ubah menjadi ya, kita ubah menjadi gini, integral dari A sampai B gitu loh.
Nah, kalau di soal itu kan X per C dikurang Pi gitu kan. Agak jarang dia kalau Pi-nya di belakang. Gak apa-apa, bisa kita ubah jadi gini, kosinus gitu kan, Dek. Terus kita ubah dia, itu kan menjadi minus gitu loh. Ya, atau di luar ada minusnya. Kan sama aja gini, kosinus minus buka kurung. Tapi bukan berarti ini kurang ya, salah deh. Ya udah, nanti takutnya mikirnya kosinus, padahal kan harusnya kalau fungsi trigonometri kan nggak bisa berdiri sendiri, harus ada sudutnya kan. Ya. Nah, nggak apa-apa lah, abang buat aja lah kurungnya 2 kali gitu ya, kosinus minus kurung lagi ya. Jadi pi-nya bang buat di depan, pi dikurang x per c gitu loh. Ya. Dx gitu kan. Ya. Nah, maka hasilnya menjadi ke bawahnya ya sama dengan gitu. Nah, tadi kan ada di atas cos min alfa sama dengan cos alfa. Berarti kan ini anggap alfa lah, ini minusnya gitu loh. Ternyata minusnya itu anggap nggak ada aja karena kan setara. Berarti ini boleh dibuat menjadi A sampai B kosinus kan, minusnya di sini anggap nggak ada aja. Berarti kan pi dikurang x per c gitu loh. Dx ya. Sama dengan lagi, ini kan pi kurang alfa tadi di min cos alfa. Berarti ini berubah menjadi integral A sampai B gitu kan, D min gitu loh. Cos x per c dx gitu loh. Artinya bentuk yang seperti ini tadi udah kita ubah menjadi bentuk seperti ini gitu loh. Kasih tahu sih hasilnya min c gitu loh. Ya udah, kalau mau kita lanjutkan, kita buat ruas kanannya. Berarti kan gini, ini minusnya kan koefisien bisa kita kedepankan, minus integral A sampai B dari kosinus X per C dx, hasilnya tadi min C, gitu loh. Ya, berarti tinggal kita coret aja minusnya. Nah, coret minusnya. Oh, berarti bisa kita simpulkan, integral A sampai B dari cos X per C dx hasilnya C, gitu loh. Oke. Nah, kita tadi sudah sampai di sini kan, Dek? Kita udah sampai di sini. Ya. Betul ya? Betul. Kita lanjut. Berarti nanti kan bentuknya ini menjadi setengah gitu ya. Nah, integral. Maka yang perlu kita integralkan ini aja. Integral 1 ya jadi X kan. X batasnya apa? A sampai B gitu kan. Kan 1 kalau diintegralkan X. Betul ya? Dikurang. Nah, ini dikurangkan, Dek. Nah, nilainya ini udah ada gitu loh. Ternyata integral A sampai B dari cos X per C itu tadi adalah C. Gitu loh. Ya berarti ini C. Nah, maka bagian akhir yang perlu setengah, buka kurung, masukkan dulu yang B. Gantikan X ya B. Dikurang, masukkan yang A. Dikurang C gitu loh. Berarti hasilnya adalah setengah, buka kurung B, kurang A, kurang C. Gitu ya, Dek? Oke. Nah, jadi memang dalam soal ini banyak kajiannya ya. Di samping integral dia masuk rumus trigono ya, ada sudut rangkap, terus ada lagi relasi gitu ya. Makanya ya harus terintegrasi lah semua materi itu ya, Dik. Oke, Bang. Bisa ya? Bisa, Bang. Bisa, integral pelajaran kelas 11 ya kan? Kalau trigonometri sudut rangkap kelas 11, tapi kalau yang relasi kelas 10 gitu ya. Macam lah itu ya, Dik. Iya. Nah, yang ini apa di sini? Integral kosinus X menuju 0 ya, Dik? Iya, Bang. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Ini kan kalau disubstitusi langsung, prinsipnya kan sulang ya. Disubstitusi langsung hasilnya 0 per 0 loh ya. Kelihatan sekali. Kenapa? Karena memang jelas ada yang menyebabkan 0 di atas ya. Siapa aja yang menyebabkan 0 untuk yang di atas, ternyata ini gitu loh kan. Kalau dimasukkan X-nya 0 ya langsung 0 ini kan. Ini kan perkalian. Apapun hasil yang di belakang, hasilnya udah pasti 0 gitu kan, Dek? Iya, Bang. Yang ini juga begitu. Ini 2X. 2 kali 0. Kebetulan dikasih fungsi tangan pula. Tangan 0, 0. Berarti menyebabkan 0 gitu ya. Iya. Nah, kalau yang ini nggak ada masalah gitu loh. Yang akar ini aman-aman aja nih. Dia nggak menyebabkan 0. Akar 1 kurang X. Ya. Jadi harus dikenal apa yang menyebabkan 0. Gitu ya, Dek.
Nah, kemudian masuk lagi sudut berelasi ini ya. Sudut berelasi, kebetulan di situ pakai pi per 2. Tadi kalau pakai pi aja fungsinya tetap. Ini kosinus pi per 2 atau 90 gitu ya, dikurang X. Ingat kalau pakai 90 fungsinya berubah. Jadi kalau cos jadi sinus gitu loh. Dan kalau 90 kurang pasti di kuadran 1. Semua fungsi di kuadran 1 positif. Jadi ini langsung sinus X aja. Iya, Bang. Oke. Nah, itu artinya soal ini bisa kita ubah menjadi limit X mendekati 0 gitu ya, Dek. X dikali bawahnya. Nah, pangkat 2-nya bentar dulu, ya ini aja cos pi per 2 kurang X itu kan jadi sin X. Ya. Gitu ya, sin X. Berarti karena dia pangkat 2, cos kuadrat berarti sin kuadrat gitu loh. Jadi, nah, yang akar 1 kurang X anteng aja di belakang, nggak masalah, dia nggak masalah Ya. soalnya nggak menyebabkan 0 kan. Ya udah, anggap aja sinusnya ini tidak ada, ininya jadi ke depan gitu ya. Nah, kalau mau pakai apalah namanya ya, wow atau dan kawan-kawannya lah ya. Iya, jadi nanti ini langsung aja ya. Ambil sudutnya, jatangnya buang, sinusnya buang, nanti pangkat 2-nya jadi pangkat si sudut. Berarti kan jadi X kali 2X per X kuadrat ya. Iya, Bang. Kali akar 1 kurang X gitu loh. Nanti di sinilah yang dibuangkan nih, jeret, jeret, jeret gitu ya. Kemudian dimasukkan pendekatannya tadi 0. Berarti kan 2 akar 1 kurang 0 sama dengan 2. Gitu ya. Itu enggak sinnya 2 kali, Bang. Soalnya kan sin kuadrat X. Iya, betul, betul, Dekku. Berarti kan, sin kali sin maksudnya kan? Iya. Iya. Makanya tadi Abang buat itu wow-nya sih, ya. Wow-nya itu Abang buat jadi apa? Jadi pangkat 2-nya kan milik si sudutnya, makanya jadi X kuadrat kan, Dek? Oh, Nah, bukan sinnya, Bang. cuma Bukan kalau milik sinnya, angka 2. bertahap dia sama seperti yang Dapa bilang, limit Aha. X mendekati 0 kan jadi gini, X kali tangan 2X, kan sinnya ada 2 kan, Dek? Iya. Nanti sekali pasangkan kemari, nanti Oh, sekali iya. pasangkan kemari, loh, ya kan? Oh, iya, Nah, iya, iya. cuma kan kalau di limit itu ya ini dianggap nggak ada aja gitu sih plesetannya ya, Oh, gampangnya iya, iya. dibuang gitu loh. Makanya ujung-ujungnya kan di atas 2X kuadrat, di bawah X kuadrat gitu kan. Iya, iya. Cuma tadi Abang langsungkan aja gitu ya, karena kadang-kadang udah apa ya, karena di limit itu sering sekali banyak wow-nya gitu kan, jadi udah keburu inget aja gitu. Abang tadi apa ya, Dapa udah ngerti Ya. ini gitu ya kan. Ya, kita udah mudah, Bang. Berarti kan yang benar ya. Benar, benar. Kadang-kadang gini, bentuk yang ini kalau di wow-nya yang lain ya udah berarti ini 1 gitu kan, Dek. Yang ini 2 ya. Yang ini masukkan ya kan, akar 1 Ya. kurang 0 berarti hasil hitungan semuanya 2 gitu kan. Iya, Bang. Betul enggak? Karena Betul, ini betul. 1 kurang 0 kan. Iya, Bang. 1 lah, 1 kali 2 kali 1 kan 2 kan. Iya. Jawabannya yang A ya. Iya, Bang. Betul. Oke. Oke, nah kita lanjut ya. Dapat? Nah, Bang. Mantap. Kenapa kemarin dia? Oke. Dapa udah nonton yang 2000, yang masih yang pertama jangan-jangan ya, Pak? Apanya, Bang? Yang videonya? Bahas ini. Kayak baru yang pertama, Bang. Udah Bang apa? Udah Bang masukkan lagi ke YouTube. Oh, oke, oke. Dapat cek. Ulang lagi nanti ya. Iya, Bang. Kalau ada teman-temannya Dapa, ambilkan HP-nya Dapa. Subscribe kan dulu, nambah bersemangat. Iya, Bang, aman, aman. Aman. Oke lah, nomor 5 ya. Iya, Bang.
oleh matriks ini titik 1,2 dan titik Q masing-masing ditransformasikan ke titik ini gitu ya. Iya. Ke titik P aksen dan Q aksen gitu loh. Nah, koordinat titik Q-nya berapa gitu kan? Jadi ini langsung aja ya. Berdasarkan yang ada kan, kalau Q-nya kan belum ada ya. Ya udah. Kalau Q-nya kan belum ada kan, Dek? Bang. Kita berangkat dari P-nya aja. Apa sih rumusnya? Kalau dikasih tahu matriks transformasinya, berarti kan gini, P aksen bayangan ya kan, bayangan sama dengan matriksnya ya. Matriksnya dalam hal itu matriks si A ya, itu matriks jadi matriks A dikali P-nya gitu loh. Berarti siapa P aksennya? Jadi kalau dalam operasi matriks buatkan ke bawah dia ya. Berarti P aksennya 23 sama dengan ya, terus A ditambah 2, kemudian A 1, A ditambah 1 ya kan? Dikali P. P-nya itu 1, 2 ya. Iya. Oke, ya udah kalau kayak gini kan persamaan aja ya, Dik. Langsung aja lah ambil yang ini ya. Yang ini berarti pasangannya apa? Maka nanti ini baris kali kolom ya, kalikan kemari gitu loh ya. Ambil salah satu aja lah. Bisa kan? Iya, Bang. Bisa. Berarti dari situ apa dapatnya? 2 ya. 2 sama dengan ini kalikan kemari. A tambah 2. Terus A-nya kali 2. Tambah 2 A ya, Dek? Iya, Bang. Betul ya? Iya, A tambah 2 dikali 1, A tambah 2. A dikali 2, 2A kan? Nanti ditambahi kan? Iya, Bang. Berarti nanti ini 2-nya ini pindah ke sini 0 dong. 0 sama dengan 3A. Sama aja bohong ya. Berarti A-nya 0, Dek. Iya, Bang. Bisa ya? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Berarti kalau A-nya 0 kita balikkan lah. Maka berlaku juga lah gitu kan. Berlaku juga dong. Maka Q aksen sama dengan matriks A dikali titik Q-nya gitu loh. Nah, Q aksennya kan udah ada ya. Q aksennya apa tadi? 2, 0. Iya, Bang. Sama dengan matriks A-nya. Matriks A-nya kan tadi ini. Masukkan aja A-nya 0 yang udah dapatkan. Iya, Bang. Berarti matriksnya 0 tambah 2, 2 dong. 2, 0, 1, 1 kan? Iya. Dikali Q-nya. Q-nya anggap aja lah dulu X ya kan, belum tahu, anggaplah Q-nya X ya. Ya nanti berapa X-nya, berapa Y-nya gitu kan? Ya udah berarti 2-nya dulu. 2 yang ini ya. Berarti 2 yang ini ya. 2 yang ini pasangannya mana? Ini dong. Dikalikan kemari ya. Berarti 2 sama dengan 2X tambah 0 ya. Iya, Bang. Oh, berarti dari sini dapatlah nanti X-nya 1. Maka untuk titik Q, pokoknya X-nya 1 lah nanti kan. Kalau X-nya 1 otomatis ini udah pasti salah ya. Ini salah. Yang ini memungkinkan semua karena X-nya 1 kan, Dek? Iya, Bang. Kemudian untuk Y-nya 3, berarti 3 disamakan dengan 3 disamakan dengan siapa? Ini dong ya. Kalau 3 berarti perkalian antara ini ya. Iya, Bang. Dan ini lagi dong gitu. Berarti berapa itu? 3 sama dengan 1 kali 1 ya 1 ditambah A tambah 1 kali 2. Berarti 2A tambah 2 ya, Dek. Ya berarti nanti kenapa jadi 2A? Kenapa jadi itu lagi balik ya? Acok juga nih. Nggak langsung dari itu aja, Bang. Kenapa ke situ? Kenapa ke Q-nya lagi? P. Orang ke P lagi. Ngelindurin ya. Orang ini dia kok ya kan? Iya, tinggal masukin aja, Ini Bang. 0 ya kan? Inilah dikalikan kemari. Ngacok juga ya. Berarti 0 ya, Dek? Iya, Bang. 0 sama dengan 1 kali XX, 1 kali Y. Ya berarti X tambah Y gitu kan?
X-nya tadi udah 1, berarti X tambah Y akan 0, Y-nya min 1 dong ya. Iya, Bang. Berarti titiknya adalah 1, min 1 gitu kan? Iya. Iyalah, berarti dari sini udah bisa disimpulkan berarti titik Q-nya adalah 1, min 1 gitu ya. Bang. Bisa kira-kira? Bisa, Bang. Bisa ya, Dik? Bisa, Bang. Bisa. Nah, nomor 6. Kurva Y berada di bawah. Jadi ingat, urusan atas bawah kan urusan Y-nya ya. Iya, Bang. Kalau di atas berarti Y-nya lebih besar dari Y yang satu lagi gitu kan. Kalau di bawah ya lebih kecil gitu. Pokoknya posisi atas bawah itu yang menentukan Y-nya ya. Nah, jadi katakanlah ini Y1, ini Y2, katanya kenapa? Kurva yang ini berada di bawahnya yang ini. Oh, itu artinya Y1-nya lebih kecil dari Y2 gitu loh. Ya, Y1 lebih kecil dari Y2. Apa Y1-nya? Berarti kan jadi 3 pangkat X tambah 1 ya, Dek. Itu Y1-nya tahu dari mana, Bang? Y1 yang lebih kecil dari Y2. Oh, karena berada di bawah. Oh iya. Itu kan Iya, iya. pertamaannya aja. Karena yang pertama kita buat Y1, yang kedua Y2 ya. Kalau kita mau buat yang pertama Y2 juga ya nggak apa-apa. Tapi nanti pertidaksamanya ya Y2 lebih kecil dari Y1 gitu kan. Intinya kalau di bawah berarti Y-nya lebih kecil dari yang satu lagi kan. Iya, Bang. Oke, nah ini langsung kita arahkan aja. Y1-nya kan udah ini. 1/9 ini abang ganti aja 3 pangkat min 2. Berarti dia berubah menjadi 3 pangkat min 2X. Betul ya? Iya, Bang. Bisa. Oh iya, bisa. Lebih kecil dari berapa tuh? 3 pangkat X tambah 1 ya, Dek? Oke, nah baru kita ikuti sifatnya. Ya, yang ini apa? Kalau dia penjumlahan pangkatnya, bisa kita apa? Kita urai ya menjadi perkalian gitu loh. Jadinya gini, 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 atau 3 aja gitu loh. Kurang, ini kan pangkat minus menjadi 1 per ya. 3 pangkat 2X ya, atau 3 pangkat X dipangkatkan 2 gitu loh. Oke, Bang. Ini kecil dari 3 pangkat X ditambah 1. Gitu ya, Dik? Iya, Bang. Gimana? Ngerti? Bisa. Ngerti, Bang? Mantap. Nah, ini ceritanya 3 pangkat X pangkat 2 ya. Boleh nggak ini semua ruas dikali 3 pangkat X kuadrat? Boleh ya. Tandanya nggak masalah gitu. Tadi kan abang bilang pertidaksamaan kalau bentuk pecahan boleh nggak dikalikan apanya namanya? Dikalikan penyebutnya semua kiri kanan. Bisa, oke. Tidak boleh kalau kita nggak tahu persis dia itu positif atau negatif gitu loh. Ngerti nggak maksudnya, Dik? Apa pangkatnya yang negatif? Enggak, yang apanya itulah yang penyebutnya itu gitu loh. Contoh gini. Contoh misalkan lah ya 1/3 lebih kecil dari setengah. Cocok nggak kira-kira? Enggak. Iya, cocok. Artinya gini, boleh nggak ini kita kali, kalau kayak gini kan enak ya, KPK-nya 6 gitu kan, Dek? Iya. Benar? Benar, Bang. 6. Benar. Boleh nggak kita kali apa? Kiri kanan kita kali berapa? Kita kali 6 gitu. Ya boleh. Kenapa? Karena 6 kita tahu, yang penting kita tahu persis 6 itu positif enggak? Positif. Berarti kalau kiri kanan kita kali 6, kita kali ke 6 ini apa? Jadi 2 kan, Dek? Kita kali 6 ini 3. Ingat ya. Kalau dikali positif adanya tetap gitu loh. Artinya kita bisa menjamin ini tetap gitu ya. Atau 1/3 lebih kecil dari 1/2. Boleh nggak kiri kanan kita kali negatif 6? Bisa menjamin, oh itu kan kali negatif, itu kali positif gitu loh. Ini kan kali negatif ini min 2, di sini min 3. Dia harus apa kan berubah tanda gitu loh. Iya. Nah, ini nggak boleh 1/x lebih kecil dari 1/x tambah 2 gitu kan.
Nah, KPK-nya ini kan berarti X dikali X tambah 2 ini KPK-nya loh. Iya. Berarti kiri kanan dikali ini. Cuma, terus bagaimana dengan tandanya ini gitu loh. Nah, kan kita nggak tahu X dikali X tambah 2 ini pasti positif atau pasti negatif. Kita nggak tahu gitu loh. Maka nggak berani mengkalikan kiri kanan dengan Oh. ini. Gitu. Karena nanti akan bermasalah di tandanya gitu kan. Nah, tapi untuk yang ini nggak masalah gitu loh. Kenapa? Karena toh kita bisa jamin sekalipun ada bentuk XX-nya gitu loh. Ya. Jadi gini nanti ini kiri sama kanan itu dikali ya 3 pangkat X kuadrat gitu loh. Jangankan nggak usah pun ada pangkat 2-nya, 3 pangkat X itu udah pasti positif deh. 3 pangkat X. Berapapun X yang mau X-nya negatif. Kalau positif udah pasti positif gitu loh. Ya. Kalau 0 aja 3 pangkat 0 1. Jadi nggak akan negatif. Kalau dia negatif pun dia tetap positif, tapi kecil gitu lah. Contoh, kalau dia minus 1, 3 pangkat min 1 itu nggak akan negatif, sepertiganya. Memang kecil, tapi tetap aja nggak akan negatif gitu. Ya. 3 pangkat minus 5 pun paling sepertiga pangkat 5. Ya memang mendekati 0, kecil sekali ya, ya kan? Tetap positif gitu loh. Bisa ya? Bisa. Artinya boleh dikali, boleh kiri kanan dikali apapun, yang penting kita bisa menjamin itu pasti positif atau pasti negatif ya. Tapi kalau kita bisa menjamin positif atau negatif, ya nggak boleh gitu loh ya, Dik. Iya, Bang. Nah, jadi nanti ini coba dikali 3 pangkat X kuadrat lah. Kalau dikali 3 pangkat X kuadrat, maka bentuknya ini berubah menjadi, ya, ini kan 3 pangkat X-nya, 3 pangkat X-nya pangkat 1. Dikali 3 pangkat X pangkat 2, udah pasti menjadi 3 kali 3 pangkat X pangkat 3 ya. Iya, Bang. Ya, 3-nya ini Abang buat ke depan ya kan. 3 pangkat X kali 3 pangkat X pangkat. Benar ya? Oh ya, pas Bang. Dikurang 1 ya. Kalau ini dikali 3 pangkat X kuadrat jadi 1 lah. Lebih kecil dari ini dikalikan pangkat 2 jadi 3 pangkat X pangkat berapa itu? 3 juga. Kemudian ditambah ini 3 pangkat X kuadrat. X pangkat 2. Cocok ya? Itu yang 3x pangkat 3 3x pangkat 2 kali 3, Bang? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Ya, yang 3-nya. Tiga Ya, Bang, ini yang ke depan. 3 ini kan. 3 pangkat X-nya dikali 3 pangkat X pangkat 2 kan jadi 3 pangkat X pangkat 3. Yang ini 3 pangkat X sepertiga pangkat X kuadrat kan. Kalau dikali 3 X pangkat 2 kan habislah jadi 1 kan. Penyebutnya habis. Nah inilah 3 pangkat X dikali 3 pangkat X pangkat 2. Jadi 3 pangkat X pangkat 3. Karena semua kan dikali ini tadi ya. Betul enggak 3, berarti 3 semua ya Bang, enggak 9 gitu. Koefisiennya enggak. Kenapa? Kalau enggak 9 ya Bang, enggak 9x pangkat 3. Oh, 3 gitu ya. Enggak. Kecuali dia gini 3x pangkat 2. Oh iya ya. Karena ini kan kayak gini, A pangkat M dipangkatkan N gitu kan. Jadi A-nya nggak lagi dipangkatkan N lagi, artinya paling ini aja lah ya, dikali gitu. Oke, lanjut Bang. Betul ya? Betul. Oke. Yaudah, ini hapus saja. Berarti berapa ini? Gimana? Abang nanya ini aja lah. Susah nggak? Kalau ini apa lebih mending dimisalkan aja? Terserah lah. Misalkan aja Bang. Misalkan aja ya. Yaudah coba kita misalkan aja. Kalau takutnya gini kan agak repot kalau nggak dimisalkan, kita ubah aja. Jadi kan kita misalkan aja 3 pangkat X itu entah apalah jadi P gitu ya, Dek. Iya, Bang. Berarti bisa dijamin dong P-nya itu pasti di atas 0 gitu ya, Dek? Iya. Pasti di atas 0. Berubah menjadi apa ini? P kali 3, 3P. Per 1 per P kuadrat. P kuadrat ya? Iya, Bang. Kecil dari P ditambah 1 gitu kan? Nah,
Berarti kan semuanya dikali P kan? Iya, Bang. Kiri kanan dikali P tadi kan? Yang mana ini kita udah menggunakan P kan? Iya. Karena tadi P-nya udah pasti positif, apalagi P kuadrat ya pasti positif kan? Berarti P kuadrat. Tandanya tetap gitu loh. Berarti kalau dikali P kuadrat ini kan menjadi 3P pangkat 3. 3. Betul ya? Betul. 1. Oh, iya. Jadi P pangkat 3. Ini P tadi pangkat P 2. kuadrat. Sebenarnya ininya yang tadi. Cuma Oh, iya. Udah. bisa kan? Iya. Bisa. Oke, berarti dari sini pindah karena ke kiri semua ya, Dek. Berarti 3, jadi 2P pangkat 3 kan? Iya. Kemudian kurang P kuadrat. Kemudian kurang 1 ya, kecil dari 0. Gitu kan? Bisa? Bisa, Bang. Bisa. Nah, ini kan udah pangkat 3 kan, Dek? Betul ya, udah pangkat 3 Iya, Bang. kan? Udah pangkat 3. Dapat? Iya, Bang. Halo, Dek. Oh, iya. Halo, Bang. Nah, itu kan udah pangkat 3 kan? Kalau pangkat 3 kan udah apa namanya? Polinom ya. Nah, kalau polinom ya akar-akarnya ya coba-coba sih ya, cuma ada apa? Hafalan kalau dia akarnya lagi bagus. Contoh ya. Kalau akarnya 1 berarti sigma koefisiennya itu 0 gitu loh. Atau dibalik, jika apa? Sigma dari koefisien ya. Sigma dari koefisien itu sama dengan 0, berarti ya salah satu akarnya, jadi berarti paling tidak salah satu akar. Salah satu akar udah pasti 1 gitu loh, ya. Iya, Bang. Nah, kalau kita lihat sigma koefisiennya kan 0 itu ya. Ini kan kalau tidak ditulis ini artinya 1 loh ya, Dek. Berarti kan 2 kurang 1 kan 0 itu. Iya, Bang. Berarti salah satu akarnya udah pasti 0 gitu ya. Ini materinya rame ya, IPA ini ya, dihubungkan ke sini, dihubungkan ke situ ya. Jadi kalau dia apa, ingatlah yang Horner ya, Dek. Pernah lah ya. Yang gini kan. Oke, nanti di sini berapa tadi nih? Koefisiennya lah ya, pangkat 3-nya koefisiennya 2. Pangkat 2-nya -1. Pangkat 1-nya enggak ada, berarti 0. Baru yang konstantanya atau pangkat 0-nya -1 ya. Nah, kemudian akarnya 1 gitu loh. Ya. Corner karena dia 2-nya turun, 2 kali 1 2 kemari. Ini ditambahkan 1 kalikan 1, 0 tambah 1 1, 1 kali 1 1 gitu loh ya. Nah, ini 0. Oke. Nah, berarti ya gimana artinya itu? Maka bentuknya yang tadi bisa dibuat, ini kan akarnya 1. Kalau 1 itu berarti pasti faktornya P kurang 1 gitu loh ya, P kurang 1. Nah, baru nanti sisanya dari sini hasilnya 2 1 1. Tentu yang ini pangkat 0 1 2. Oh, berarti ini 2P kuadrat. Kemudian ini positif 1P. Baru ini 1 gitu loh. Jadi kurang dari 0. Nah, tinggal apa bisa difaktorkan? Ternyata ini nggak bisa lagi difaktorkan gitu loh ya. Hasil kalinya 2 ditambahkan berapa? Positif 1, nggak ada. Yang ada itu kalau hasil kali negatif 2 ya, tambahnya 1. Oke. Nah, ternyata memang ya kan? Ternyata memang ini definit positif gitu loh. Yang ini patut aja nggak bisa difaktorkan ya. Definit positif. Rupanya masih ingat definit positif? Nah, itu terjadi karena A-nya positif, diskriminannya negatif gitu loh ya. Jadi kalau kita hitung diskriminannya itu nanti negatif loh ya. Oh, ternyata ini positif ya kan? Maka pembuat nolnya cuma 1 aja kan, Dek? Iya, Bang. Berarti pembuat nolnya cuma 1 doang gitu, yang lain nggak ada 1 gitu ya. Maka tinggal diuji aja, coba diuji di kanannya 1.
Kalau P-nya di atas 1, contoh 2, ya kemarin udah pasti positif. Ke P kurang 1, 2 kurang 1 kan positif. Kalau ke sini nggak perlu dicoba karena udah definit positif. Artinya berapapun P-nya hasilnya positif. Nah, ini positif kali positif di sini bertanda positif gitu loh, diruaskannya. Nanti kan 0 kurang 1 ini negatif. Kalau sini nggak usah uji lagi, pasti positif. Negatif kali positif, ya negatif. Gitu ya. Kita diminta apa yang kecil dari 0, berarti yang negatif. Ambillah daerah yang bertanda negatif. Oh, berarti penyelesaiannya ini gitu ya. Tapi hati-hati jebakannya. Kadang-kadang kita mikirnya karena ini 1, berarti di bawah 1, maka kita jawab C. Jangan dulu ya. Karena kan ini masih gitu loh. Ya kan? Kan pemisalannya ini P-nya kan, kita harus balikkan ya. Kita kembalikan dong. 3 tadi apa P-nya? P-nya 3 pangkat X. Oh, ya kan? 3 pangkat X. 3 pangkat X kecil dari 1 gitu kan? Berarti 3 pangkat X lebih kecil dari 3 pangkat 0 gitu ya. Maka nanti X-nya kecil dari 0. Berarti jawabannya adalah yang E gitu ya. Oh iya. Gimana? Pas ya? Pas, Bang. Jangan mau kayak gitu ya, karena ada 1 kurang dari 1 langsung dia, padahal itu kan masih P kan? Iya. Number 5 to 6. Oke, nah selanjutnya nomor berapa tadi itu? Nomor 6 ya? Nomor 6, Bang. Oke. Dibolong di mana jadinya laptopnya kemarin? Tebing? Iya, Bang. Oh. Kalian sama les. Iya, betul. Oh, bisa ditunggu rupanya? Bisa, Bang, nggak lama. Selesai ya? Di mana? Di mana ya? Nggak tahu. Apa orang tua yang tahu? Oh, Bang. Arah-arah Ramayana lah itu kan? Bisa jadi, Bang. Oke, nah kemudian yang ini adik. Oke, kelihatan kan? Jika di antara suku pertama, suku kedua, suatu barisan geometri disisipkan 4 bilangan, maka dapat diperoleh barisan aritmatika dengan beda 2. Dan jika suku ketiga barisan geometri tersebut adalah 40, maka rasio barisan geometri adalah berapa? Gitu loh. Ngerti ya maksud ceritanya? Enggak, Bang. Jadi awalnya ada barisan geometri gitu kan? Ya. Oke. Jadi gini, ada suku pertama barisan geometri. Ini suku pertama ya. Kemudian suku kedua kita longgarkan aja. Ini suku ketiga gitu loh ya. Tentu ini barisan geometri gitu ya. Soalnya bilang gitu kan? Barisan geometri. Oke. Nah, lantas katanya antara 2 suku ini, suku pertama dan suku kedua, dia disisipkan 4 bilangan gitu loh ya. Disisipkan 4 bilangan. Katakanlah keempat bilangan itu ya, anggap aja ini A ya kan Dek? Ya nggak usah A lah, karena nanti A itu biasanya suku pertama dinotasikan A pula kan? Iya, Bang. Katakan aja lah huruf apa lah mulai ya. Ya. Lah alah cilik eram ya. Ada 4 F G H gitu ya Dek. Iya, Bang. Ternyata setelah disisip ya, maka nanti dua suku tadi U1 U2 dan keempatnya ini itu membentuk barisan aritmatika gitu loh, khusus yang 4 ini aja gitu loh ya, membentuk aritmatika gitu loh. Bedanya sama berarti. Oke? Bang. Nah,
Paling tidak masalah menjawabnya nantilah, dulu paham dulu ceritanya kan. Waduh, ternyata ini barisan aritmatika gitu loh ya. Ya, Bang. Bisa kira-kira Bisa, Bang. dengan beda berapa katanya? Beda 2. Bedanya berapa, Dek? 2. Dua kan? Nah. 2. Oke. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ya, suku pertama itu sih kalau ikut-ikut rumusan yang umum ya, dia kan suku pertama A gitu ya. Kalau Iya, geometri. Bang. Iya. Ah. Ya A, betul. Nah, jadi kita buatkan ke bawah aja ini. Biasanya dibuatkan ini A gitu. Jadi Ya. kalau yang ini apa suku kedua? AR. Iya, Bang. Kalau geometri pakai rasio ya. Mm-mm. Kalau suku ketiga berarti kali R lagi dong. Jadinya AR pangkat 2. 2 gitu kan? Iya, Bang. Nah, jadi gini Dekko. Ini ke sini tambah 2 kan? Betul ya? Iya. Kan setelah ada yang 4 ini E, F, G, H ini maka jadi apa dia tadi? Jadi A. jadi aritmetika dengan beda 2 gitu kan? Iya. Iya. Nah, jadi gini, kalau dia aritmetika, otomatis ini nambah 2 dong, betul ya? Iya, betul. Nah, nambah positif 2, 2, nambah 2. positif 2, nambah positif 2, nambah positif 2. Berarti selisih U1 sama U2 berapa? 10, Bang. 10 ya? 10 kan? Ini ke sini positif Iya. 2 ya. Ini Iya, Bang. positif 2. Ini positif 2. Ini positif 2. Ini positif 2 ya? Mm-mm. 1, Ini 2, 10. 3, 4, 5. 10 ya selisihnya ya? Iya. Nah, kalau yang ini dikasih tahu kan, Dek? Yang ini Gimana, Bang? suku Iya, ketiga 40, Bang. geometri 40 katanya kan, berarti yang AR pangkat 2 ini kan 40 dong. Iya. Bisa kira-kira? Bisa, Bang. Bisa? Ada di Bisa, soal bisa. ini. Iya, ada. Betul ya? Betul, Bang. Ya udah, langsunglah kita balik kemari. AR dikurangi dengan A itu sama dengan 10. 40. 40. 10, Bang. 10. Ngaco. 10. Iya, Bang. 10 kan? Iya, 10. Betul ya? Betul, Bang. 10. Nah, ini bisa difaktorkan enggak ini? Bisa, A Bang. A dikali R dikurang 10. 1 1. Iya. sama dengan 10. Betul? Iya, betul, Bang. Berarti A-nya sama dengan 10 per R kurang 1. 10 per R kurang 1. dikurangi dengan 1. 1, Bang. Bisa? Sampai sini? Bisa. Bisa, Bisa Bang. ya, pelan-pelan aja. Kecuali lagi ujian harus buru-buru ya. Ya. Nah, kejar setoran. Wis, berarti nanti inilah kita substitusikan ya, Dek. Kemari, gitu loh. Oh, Dia mau cari rasio kan? iya, Bang. Lah A-nya. Biar nanti tinggal dalam bentuk R semua ya. Berarti hasilnya menjadi apa? 10. Alah. Lah. Mau pakai biru ini ya. Berarti 10 ya kan, Dek? 10 per R dikurang 1 dikali R kuadrat kan? Sama dengan 40. Ngerti sampai sini? Ngerti, Bang. Ngerti ya wes. Kanan kiri sama-sama dibagi 10. Ya bisa dong. Ini AB, ini tinggal 4 kan? Ya. Kemudian dikali silang lah ya. Boleh, karena ini kan bukan pertidaksamaan ya. Jadi nggak ada istilah berubah tanda. Kalau persamaan gas saja boleh ya. Iya, Bang. Oke, jadinya apa? Berarti kan R kuadrat sama dengan 4R dikurang 4. Gitu kan, Dek? Iya, Bang. Oke, lanjutannya kemarin nih. Maka dapatnya R kuadrat kurang 4R ditambah 4 sama dengan 0. Ternyata dia kuadrat sempurna ya. Itu kan faktornya R kurang 2 kuadrat ya kan, Dek? Sama dengan 0. Ya. Berarti diperolehlah R-nya sama dengan 2 ya kan? Ya udah, maka rasionya adalah
2 gitu loh ya. Ya, Bang. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Gimana? Ngerti? Ngerti, Bang, ngerti. Sedap ya bahas soal SBM ini ya, Dik, ya. Jadi Iya, gitulah, Bang. Tapi kalau nggak ngerti pusing juga. iya. Oke, Adik. Ya, Bang. Nah, nomor 8. Ini kan akar-akarnya X1 tambah X2 buat kemari aja ya. Di Mm-mm. sini aja kayak biasa, agak dicabangkan ya, Dek. Akar-akarnya X1 dan X2 kan. Ya, Bang. Soalnya bilang tadi ya, X1 dan X2 akar-akarnya ini. Betul ya, Dek? Ya. Oke, tinggal dimasukkan kemari. Cuma ada yang udah pasti salah ini kan, Dek. Kan dibilang persamaan kuadrat. Kalau X1, X2 akarnya ada 2 kan berarti harus persamaan kuadrat kan, Dek? Iya. Nah, ini ada yang otomatis salah yang ini ya. Yang ini ngaco lah ini. Kenapa? M kan dia nanya M. Mana mungkin M-nya Ah. 2? Karena kalau M-nya 2, jadi X kuadratnya hilang dong. Jadi nggak Oh, persamaan kuadrat. iya, 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 ngerti, ngerti, Bang. Berarti yang ini aja sih yang salah ya. Mm-mm. Oke, nah lanjut kemari deh. X1 tambah X2 rumusnya apa? B min B per A. Loh, ini Min B per B-nya B. nggak ada ya? Nggak ada, Bang. 3M, Bang. Nggak ada. Kan X pangkat Oh iya, satu. Dia lihatnya nggak kan ada, dari Bang. X pangkat 2-nya. Kalau X Dari pangkat X-nya. 2 kan koefisiennya A itu kan. Mm-mm. Kalau B-nya kan itu koefisien X. Masalahnya di sini nggak ada loh X pangkat satunya. Oh iya, nggak ada, Bang. Itu artinya B-nya 0 itu, ya kan? Iya. Ya berarti tinggal C aja, ya Dek ya. Mm-mm. Ya berarti kan hasilnya yang ini kan yang mana tadi nih? Ini X1 tambah X2. 2. Rumusnya B apa? Min B per A. Langsung 0 aja orang nggak ada B-nya, ya kan? Ya. Sama dengan kalau X1 kali X2 rumusnya C per A kan? Iya. Betul ya, Dava? Betul, Bang. Halo, Dek. Ya, iya, Bang. X, Halo? X1 kali X2 C per A ya. Ya. C-nya ya semua ini. Pokoknya asal nggak ada X-nya C lah itu dah. Maka C-nya ini rame-rame semua ya. Berarti Oke, minus Bang. M kuadrat tambah 3M Kurang 2. kurang 2 ya per Ya, Bang. C per A kan? Iya, Bang. M kurang 2. 2. Oke. Ditambah 2 ya. Ya. Nah, coba semuanya dikali M kurang 2 2. gitu kan? Mm-mm. Kiri kanan dikali M kurang 2. Ini kan persamaan, nggak ada masalah ya. Gas Mm. saja. Berarti jadinya 0 sama dengan Min M kuadrat. min M kuadrat tambah 3M kurang 2 ditambah 2M kurang 4. Gitu kan, Dek? Kalau dikali Ya, Bang. M kurang 2 semua kan? Mm. Pindahkan ke ruas kanan. Berarti jadi M kuadrat positif. 3M ketemu 2M, 5M. Minus 2 ini minus 6 pindah ke kanan positif 6 sama dengan 0 ya. Ya, Bang. Berarti M dikali M ditambah 2, M tambah 3 ya kan? Mm-mm. Betul ya? Betul, Bang. Berarti M-nya bisa min 2, M-nya bisa min 3 ya toh? Bang, itu nggak negatif, Bang. Hah? 5M-nya nggak negatif. 5M-nya nggak negatif. Oh iya, 5M negatif ya? Iya. Oh iya. Iya dapat benar. Benar, 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 benar. Apa yang salah nih? Iya, Bang. Oh iya ya, 3M tambah 2M ya? Iya. Terus dipindahin lagi. Iya kan? Oke, sama dengan 0 ya. Iya, Oh, Bang. berarti ini jadinya M kurang 2, M kurang 3 ya? Iya. Betul ya? Iya, pas, Bang, pas. Oh iya, berarti M-nya bisa 2, M-nya bisa 3. Cuma karena dia bilang apa? Persamaan kuadrat, otomatis ini gagal ya kan? Iya. Nah, kalau kita nggak tahu itu bisa terjebak juga ya. Bisa jawab D ya kalau nggak tahu ya kan?
Ah, ah. Ah, ah. Oh iya, karena nanti nol gitu ya Bang. Di Iya, nol. bisa kejebak ya kan? Hmm, hmm. Pas. Nah, kita hanya ngambil tiganya loh. Karena Iya. duanya bukan salah, jadi nggak pertidaksamaan kuadrat. Kalau nggak persamaan kuadrat jadi linear kan akarnya ya satu aja. Ngapain dia bilang x1 x2 kan gitu. Iya Bang. Ah ya, Gi, Betul Bang, betul. ambil lu Oke Bang. sambung itu Gi, yang pendek aja. Udah mau lobet ini apinya. Ini asik ini kalau kayak gini, Dava. Nanti di rekamannya nggak usah dibuang-buang. Nah, lihat apa semua, entah apa diceritain, kelihatan semua. Iya Bang. Bentar ya, Pak. Oke Bang. Udah lobet apa? Oke. Udah Ya Bang. selesai nomor 8 kan? Udah. Mantap. Baik, kita coba lihat. Oh, ini ya. Ya Bang. 9 10 ya, Dek. Hmm. Iya Bang. Oke. Nah, dikasih tahu apa itu? Pada kubus dengan panjang rusuk A, ya kan? Terus Ya. P dan Q masing-masing titik. Udah, kubusnya aja dulu, ya kan? Hmm. Jebret. Jebret. Oke. Gitu ada apa? Iya Bang. Nah, terus bentar. Ini Adik. Oke Bang. Oke. Titiknya A, ya kan? B, C, D, E, ya. F, G, H. Oke. Katanya apa? Rusuknya A ya, Dek? Iya Bang. Kemudian P, titik tengah AB dan CD. Berarti sini dong. Ya, ini titik P, ini Q. Kemudian sedangkan R adalah perpotongan EG dan FH, ya kan? Iya Bang. Berpotongan orang itu di atas. Asik ini ya. Jebret. Jebret. Gitu ya. Berarti nanti ini apanya itu? R ya? Iya Bang. R. R ya. Hmm. Oke, terus pertanyaannya? Oh. Jarak titik R ke bidang EP EPQ. QH. Iya Bang. Gampang kali ya kan? Hmm. Iya Bang. Panjang ceritanya ya. Oh. EPQH. Bisa dibayangkan bidang EPQH ini? Bisa Bang. Bisa lah ya. Ya Hmm. udah, berarti kemana lah jaraknya kan gitu ya? Iya.
Buat aja lah bidang yang melalui siapa? Yang melalui R tegak lurus dengan EPQH. Gampang sih buatnya ya. Gampang lah. Ini bidangnya kan. Di tengahnya sini toh. Betul ya? Ya bang. Nah, iya iya. Nih. Oke. Terus ke bawah ya. Anggaplah udah pasti tengah-tengah ini kan. Terus ini kemari. Betul ya, Dik? Benar, bang. Betul ya? Betul bang. Nah, jadi inilah bidang yang kita buat ya. Kita buat bidang yang melalui R, terus tegak lurus dengan EPQH. Itu bidangnya. Nah, Ya bang. bidang itu, bidang EPQH sama bidang yang kita buat berpotongan kan. Berpotongan di mana? Berpotongan adalah ganti, baru balik lagi. Berpotongan nanti sepanjang garis ini gitu loh. Sepanjang ini. Ya. Oh. Jadi Ya bang. bidang EPQH itu tinggal diwakili oleh yang orange ini aja gitu loh. Ya, berarti udah gampang. Maka tinggal kita buat ke bawah aja, kita keluarkan ya, kita keluarkan aja ya kan. Itu coklat itu ya. Mana tadi ini kan? Kita keluarkan. Berarti kan tadi inilah R-nya. Gitu kan? Nah, bidang EPQH-nya tadi udah digantikan oleh ini. Gitu loh, ya, Dek. Berarti nanti tinggal jaraknya ini aja kemari. Berarti yang ini apa? Ambil. Ini R kemari, inilah R ke sini ya. Jaraknya itu apa? Setengah rusuk. Berarti setengah A kan? Ya. Karena rusuknya tadi kan A, berarti ini setengah A. Oke, kalau yang ini dari atas ke bawah sama aja dengan satu rusuk ya, A. Ya. A. Oke, gitu ya, Dek. Ya bang. Terus panjangnya yang ini? Eh, Yang ini yang orange ini? Anggaplah di situ kita buat namanya X ya, Dek. Berarti X di situ pakai apa? Pitagoras ya? Iya, Pitagoras bang. Pitagoras. Berarti sama-sama ada A-nya nggak usah kita hitung lagi seperti biasa ya, Dapat? Iya bang. Tinggal setengah sama satunya. Ngerti? Ngerti. Ngerti. Yang diakarkan setengah sama satunya bang. Tambah kan? Ya, setengah kuadrat tambah satu kuadrat. Setengah kuadrat tambah satu kuadrat. Sama dengan ya X-nya kan? Nah, ya. Sama dengan A-nya udah tulis aja A, yang kita akarkan tinggal koefisiennya kan? Berarti ini kan setengah kuadrat seperempat kan, Dek? Iya bang. Tambah ini kan satu kuadrat 1 ya? Ya. Berarti ini kan jadinya 4/4, 5/4 ya? Iya bang. Berarti kalau dia 5/4, yang bisa keluar 4-nya ya? Berarti X-nya sama dengan setengah A. Akar 5-nya nggak bisa keluar. Gitu loh. Bisa ya? Bisa. Gimana? Bisa nggak? Bisa bang. Bisa ya. Sambil makan-makan aku ya, Pak. Oh iya, lanjut bang, aman bang. Kerupuk. Nggak apa bang. Ini? Ganjil perut. Iya. Ini bisa pakai apa? Luas ya, alas tinggi kan, Dek? Ngerti? Luas segitiga ini aja kan? Oh iya. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi ya. Alas yang pertama siapa? Terserah. Setengah sama A ini siapa? Alasnya siapa tingginya? Berarti setengah A dikali A. Di ruas kanan X-nya ini yang jadi alas. Berarti setengah A akar 5 gitu dikali nanti yang ditanya lah kan, Dek. Yang ditanya kan tentu yang ini tingginya kan. Nah, ini ya. Oh ya. Bisa ya? Berarti katakan aja lah itu T ya, Dek, dikali T. Berarti ada yang habis dong? Ada, Bang. Setengahnya habis. A-nya pun habis. 1. Berarti tinggal maka T-nya nanti adalah A dibagi akar 5 ya. Kalau dirasionalkan ya 1/5 akar 1/5 A akar akar 5. Maka jawaban yang cocok adalah yang D. Oke? Oke, Bang.
Nomor 10 ya, Dapa? Oke, Bang. Dapa? Iya, Bang. 10. Ya. Suatu kelas membentuk delegasi. Itulah. Yang terdiri dari 4 anak. Kelas 1, 5 kelas 2, 6 kelas 3 gitu ya. Iya, Bang. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil, dan sekretaris. Gitu ya, Dek? Iya, Bang. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas apa? Wakil sama sekretaris. Oh. Berarti banyak pimpinannya. Berarti, Dek, ini alternatifnya. Alternatif pertama ya. Alternatif 1. Alternatif 1 berarti apa? Ketuanya dari kelas 6. Ketuanya dari kelas 3 lah. Dari kelas berapa itu? 3 kan? 6. Dari kelas 3. Karena Karena kelas 3. Kelas ketua lebih tinggi dari wakil sama apa kan? Ya. Bisa ya? Bisa, Bang. Berarti kalau kayak gini nanti wakil ya kan? Otomatis kalau kayak gini maka wakil dan sekretaris dari bisa kelas 2 atau 1 kan? Oke? Oke, Bang. Gimana, Dapa? Bisa, Dek? Bisa, Bang. Ya udah, untuk alternatif ini bagaimana hitungannya? Karena ada jabatan pakai permutasi ya. Cuma untuk ketua memilih berapa? Memilih 1 orang dari yang tersedia berapa? 6 ya? Ya. 6 dikali ya. Nah, dia mau milih wakil sama sekretaris, berarti milih 2 orang ya. Nah, kalau itu bebas ya, nggak harus lebih tinggi, nggak harus lebih rendah ya. Berarti pilih 2 dari 15. 9. 15. Tapi yang kelas 3-nya boleh juga, Bang. Enggak, wakil sama sekretaris hanya diambil dari kelas 2 sama kelas 1. Kelas 6-nya enggak, kelas 3-nya enggak boleh lagi. Karena kan jadi enggak lebih tinggi lah nanti asal ketuanya. Oh, oke. Jadi setara kan? Ya. Makanya tadi wakil sekretaris harus dari kelas 2 sama kelas 1. Padahal jumlahnya yang kelas 2 kelas 1 kan 9 orang kan? Iya. Bisa? Bisa, Bang. Bisa. Nah, yang 61 nggak usah dihitung lah, asal udah satunya bawahnya 6 lah itu. Yang ini aja 9 faktorial per, kalau dia permutasi langsung kurangnya aja 7 faktorial ya. Berarti 6 kali 9 kali 8 ya, 7-nya habis kan, Dik? Ya. Berapa nih? Kalau 6 kali 72 kita bikin? Itu enggak 6 faktorial ya, Bang? 6 gitu aja. Oh, enggak. Yang ini? Yang P. Yang itu. 6 aja. 6 faktorial per 5 faktorial bisa, tapi ujungnya nanti kan jadi 6. Oh iya. Iya, Bang. Ya kan? Iya. Nah, kalau kayak gini, 6 kali 70-nya 420. 6 kali 2-nya 12. 420 tambah 432 ya? Iya, Bang. Oke ya. Tapi ada alternatif berikutnya, alternatif kedua ya kan, Dek? Ketuanya dari kelas 2. Kalau ketuanya dari kelas 2 ya udahlah, kelas 3-nya udah gugur semua ya. Nggak bisa dipilih jadi wakil sama sekretaris karena jadi menyalahi nanti kan? Ya, Bang. Artinya ya berarti kan sekretaris sama sekretaris dan wakil ya wajib dari kelas 1 ya. Iya. Berarti untuk ini hitungannya permutasi milih 1 ketua dari calonnya ada 5. Dikali milih 2 orang calonnya ada 4. 8.
4 dan 4 ya. Nah, Ya, kalau P51 asal 1 bawahnya udahlah 5 lah itu hasilnya kan. Kali ini 4 faktorial per 4 kurang 2, 2 faktorial. Berarti jadinya 5 dikali 4 kali 3 aja. 3. Duanya nanti habis ke bawah. Berarti berapa ini? 60 Bang. 60 ya. Nah, udah cuma duanya alternatifnya kan. Ya. Berarti nanti 432 ya. Ketemu 60 kan, Dek? Iya Bang. Berarti 492 ya. Iya. Gimana? Ngerti? Ngerti Bang, ngerti. Oke. Gimana Dafa? Paham lah ya? Iya Bang. Pakai baju. Oke Dafa? Oke Bang. Oke, mantap. Coba kita ambil nomor ini ya. 10 11. Masuk lagi. Ini vektor jadi. Iya, Bang. Dah. Nah, selanjutnya nomor 11 ya, Dek. Iya, Bang. Halo, Dafa. Iya. Halo Bang. 11 ya. Ya. Anggaplah ada segitiga gini ya, segitiga. Enggak secantik ini sih ya, tapi anggap aja kayak gini ya, Dafa. Iya Bang. Halo, Dek. Halo Bang. Dengar? Dengar Bang. Ya udah, ini A, anggap ini A, ini B, ini C, gitu ya. Terus, tapi di sini sudut beta itu adalah sudut ABC, berarti di sini BC. sudutnya ya kan? Iya. Gitu loh. Nah, padahal kalau dia vektornya apa? Vektor AB, kalau dibilang vektor AB, angkalnya di A, ujungnya di B. Terus AC ini ya, AC. Ya kan? Bang. Kalau dua vektor yang dikasih tahu, vektor dari tanda panahnya ini aja, vektor AC dan AB. Sudut yang dibentuk dua vektor itu sudut yang dibentuk oleh kedua titik pangkal. Jadi kalau kayak gini, kalau mengandalkan vektor yang dikasih tahu, di sini sudutnya gitu loh. Jadi, nah jadi karena dia mau nanya nanti sudut ABC kan di B posisinya kan? Ini sudut ABC, berarti kan huruf yang di tengah B. Berarti ini dong si beta. Nah, kalau kita ngikut kalau kita pakai vektor supaya sudutnya di B, maka kan B itu adalah pertemuan pangkal vektor apa? Justru di BA ya. BC. Ya. Nah, kalau vektor BA gampang aja. BA itu kan pasti lawannya si AB kan? Berarti kali minus saja. Maka AB, BA. AB udah dikasih tahu. BA ya. Kalau BA, vektor BA berarti lawannya AB. Kali minus saja kan? Minus 2I gitu loh. Minus J, minus K. Bisa? Bisa Bang. Berarti BA itu, vektor BA itu negatif vektor AB. Negatifnya AB. Lawannya si AB kan, Dek? Iya Bang. Oke. Tapi kalau si BC kan nggak ada kan, Dek? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada, tapi bisa kita cari pakai penjumlahan vektor ya toh. Nah, maka nanti untuk BC pokoknya jumlahkan aja vektor pangkalnya di B, ujungnya macam mana pun harus C gitu ya. Berarti bisa kita buat BA ditambah AC gitu loh. BA tambah AC kan pasti BC. Jadi oh iya, ya Bang. Berarti BA-nya mana udah ada ini tadi kan? Jadi tambahkan aja dengan AC, I ketemu I gitu loh ya. Berarti kan I-nya di sini 1, min 2.
di AC-nya 1, min 2 ketemu 1, min 1, berarti min I gitu ya. Iya, Bang. Kalau J-nya kan nggak ada di AC, di sini ada ya, berarti tetap min J aja. Nah, untuk K-nya di sini min K, di sini min K juga, berarti min 2K gitu loh. Dapat dong untuk si BC-nya ya. Iya. Jadi udah lengkap, BA udah ada, BC udah ada. Kalau mencari apanya sudutnya dari rumus ya berangkat dari cos dulu, nggak bisa ujuk-ujuk langsung tangan ya. Iya, Bang. Karena di rumusnya memang pakai cos. Berarti kosinus B ya berarti sama dengan apa? Vektor BA dikali vektor BC per panjang BA dikali panjang BC ya. Jadi perkalian dotnya dikali perkalian panjangnya gitu ya, Itu Dek. lagi, Bang. Kosinus ya, kosinus yang dibentuk oleh dua vektor itu adalah perkalian dua vektornya dikali panjangnya gitu loh. Ya dua vektor yang membentuk tadi kan BA sama BC. Iya. Ya berarti BA dot BC per panjang BA kali panjang BC gitu. Asal ada dua vektor ya. Iya. Oke, Bang. Nah, berarti kan hasilnya sama dengan mana BA-nya rupanya tadi? BA-nya ini ya. BA. Kalau BC ini kan? Iya, Bang. Tinggal kalikan aja. I ketemu I. Kalikan aja apanya koefisiennya. Berarti min 2 kali min 1 kan? Positif 2. Oh iya betul, positif 2. Nanti diulang-ulang ini kalau lupa nanti apanya, dari mana duanya, ya ulang lagi review videonya ya, Di ya. Iya, Bang. Bisa ya, Dapa? Bisa, Bang. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Negatif 1 kali negatif 2, 2. Per. Baru panjang vektor BAD. BA-nya ini kan? Iya, Bang. Ingat kalau panjang Ya. itu akar ya, akar dari dikuadrati semua IJK-nya. I-nya min 2 dikuadrati 4, min 1, 1, 1, 1 ya, akar. Iya, Bang. Terus yang ini sama akar BCE, jangan ribut lah Pak. Ini min 1, 1, sama sih ya, Iya. hasilnya sama. Berarti nanti dapatnya berapa itu Dek, kosnya? 12. Kos B di atas 5 ya. Iya, Bang. Di atas 5. 2 tambah 1 tambah 2 kan? Iya, Bang. Kalau di bawah kan nanti akar 6 kali akar 6 jadinya 6 kan? Iya. Iya, Bang. Pas. Iya. Nah, dapatlah kosnya. Maka dari kos inilah kita mencari siapa sih tannya ya kan? Nah, kita buat segitiga ya, segitiga jebret. Gitu kan? Kita masukkan lagi dia ke segitiga toh. Iya, Bang. Oke, sudutnya B gitu kan? Kos itu samping per miring, berarti sampingnya 5, miringnya 6, gitu kan? Tadi apa, Bang? Kos itu, Bang? Kos itu sami kan? Oh, oke. Berarti otomatis Oke, Bang. depannya pakai Pitagoras. Akar dari 36 kurang 25 ya, Dek? Iya, Bang. 8, 9, 3. Akar 11. 11. Oh iya. Bener ya? Akar 11. Bener, Bang. Bener. Iya, maka nanti nilai tangannya itu adalah depan per samping, berarti depannya akar 11, sampingnya 5. Berarti akar 11 per 5. Gitu ya, Dava? Oke, Bang. Gimana? Bisa, Dik? Bisa, Bang. Mantap. Oke. Sekarang kita lihat nomor 12. Bisa ya, Dik? Bisa, Bang. Bisa. Diketahui segi 4. ABCD. Sudut A sama dengan sudut C. Panjang AB 2. Ya, kita gambar aja lah ya. Anggap aja segi 4-nya nggak betul lah ini. Ini tetap. Salah-salah aja lah dulu ya. Nanti gambarnya anggap aja lah udah benar ya. Sekalipun ukurannya kok nggak pas.
Anggap kayak gini ya, ada apa? Iya Bang. Kan sembarang kan? Iya. A, anggaplah ini A, B, C, D. Oke. Terus sudut A sama dengan sudut C 60. Ini 60. Kemudian AB 3 ya. Iya Bang. AD 2. Mm-mm. Terus panjang DC 2 kali BC. Berarti kalau ini panjangnya ini X, otomatis ini 2X. Gitu kan? Iya Bang. Betul ya? Oh, betul. Terus pertanyaannya panjang BC. BC. Iya. Oh, gampang dong ya. Kita ngandalkan inilah ya. BC ya, Dik. Iya Bang. Aturan kosinus ya. Mm-mm. Masih ingat aturan kosinus? Enggak Bang. Nah, yang gini dia kalau aturan kosinus. Anggaplah yang kalau ini segitiga kan biasanya kalau kita buat ini A, B, C, berarti di depan sudut A sisi A gitu kan, Dek? Iya Bang. Di B, sini C kecil gitu kan. Nah, kan gini rumusnya. Misalkan ini mau kita cari. Berarti kan A kuadrat sama dengan, maka jumlah kuadrat yang lain. B kuadrat tambah C kuadrat. Kurang 2 kali BC kosinus. Ya, sudut yang menghadap dia A gitu loh. Oke. Iya Bang. Ya. Berarti inilah posisinya. Katakanlah ini kita kasih nama aja lah ya. Biar nggak terlalu panjang. Ini T aja gitu kan, Dek? Nah, coba lihat sisi segitiga yang di kiri. Berarti gunakan yang sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ya kan? Iya, Bang. Ini T kuadrat berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kurang 2 kali 3 cos. Sudut yang menghadap si T kan 60. Berarti cos 60. Gitu kan, Dek? Bang. Berarti bisa coret dong yang ini karena cos 60 kan setengah. Berarti bolehlah dihajar yang ini ya. Duanya sama setengah kan 1. Jadi ini persamaan 1. Kalau kita lihat dari kalau yang segitiga yang sebelah kanan sama T X kuadrat ditambah 2X kuadrat dikurang 2 kali mereka 2 dikali X dikali 2X dikali cos 60 juga ya, karena yang menghadap dia pun 60 dari kanan ini. Tewas juga ini duanya ya, ini habis kemarin. Bisa ya? Bisa Bang. Cos 60 setengah. Ini T kuadrat sama dengan ini sisi yang lain kan, ini kan segitiganya yang ini yang ke kanan. Coba baca ulang Bang. Jangan Bentar. ribut ah. Bang, coba mau ngulang Bang. Nah, yang ini kan kayak gini tadi kan, A kuadrat sama dengan berarti jumlah yang lain gitu loh. Yang lain berarti si B kuadrat. B sama C. Iya, berarti kurang 2 kali BC-nya lagi. Tapi cosnya yang menghadap si A inilah, ya si ini. Sama dengan ini. T kan, T kuadrat. Berarti jumlah kuadrat yang lain gitu. 2X sama kanan X lah kiri kan. gitu ya Bang. Makanya X kuadrat. Dua kali pengerjaan ya karena dia ada Iya juga yang menghadap yang lain tadi. Oh iya, ngerti. Nah, kita 2 kali ninjau ini tadi untuk yang pertama persamaan 1 segitiga yang kiri ya. Yang satu ini untuk ada 2 segitiga kanan. gitu ya. Berarti lanjutannya yang ini T kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 4X kuadrat. Iya, nanti buru ya. Dikurang 2X kuadrat. Iya kan? Berarti T kuadratnya sama dengan, tunggu dulu sayang, sama dengan, ini jangan dirusak lah. 1 tambah 4 kurang 2, 3 ya Dek? 3X kuadrat kan? 3X kuadrat. Benar ya? Benar. Berarti inilah persamaan 2. Ya udah, persamaan 1 sama 2 kan sama-sama T kuadrat ya. Berarti disamakan dong. Berarti nanti T kuadratnya dari sini apa ini? 5. Ini nggak kita tuntaskan tadi. Berapa? 4 ini ya? Ya, 4 tambah 9 kurang 6, Bang. Tambah 9 dikurangi dengan 6. 6, Bang.
Ya. Kurang 6 ya? 6. 6. Ya, Bang. Sama dengan 7. 3x kuadrat. Oh iya iya. Enggak, tadi langsung selesai gitu. Enggak, ya kan ini yang pertama, ini yang kedua kan? Iya, Ngerti? ngerti, Bang. Ya udah, baru hasil hitungannya ya. 7 tadi ya. Iya, 7. Sama dengan 3x kuadrat gitu ya, Dek? Iya. Berarti nanti x kuadratnya 7/3 ya. Mm-mm. Maka x-nya akar dari 7/3. 3. Rusak. Hancur lah nanti. Berarti akar 7/3 ya berarti akar 7 per akar 3. 3. Ya. Akar 3 per Mau dirasionalkan berarti dikali akar 3. akar 3 betul. Maka jadinya akar 21 lah ya. Sepertiga ya. Iya. Sepertiga akar 21. Iya, Bang. Gitu ya. Hmm. Maka jawabannya yang cocok itu yang B. Ya. Gitu. Gimana dah, Pak? Bisa, Bang. Bisa. Nanti yang 3 nomor lagi kita masukkan ke sesi berikutnya ya, Dava. Oke, Bang. Ke yang berikutnya nanti kan, Dava, gabung sama 25 ya, Dek. Iya, Bang. Sampai 12 ini kan berarti kan 13 sampai 15 nanti nyusul ya, Dek? Iya. Dava? Iya, Bang. Halo, Dek. Halo, Bang. Iya, Bang. Halo. Nah, nanti nyusul berikutnya ya, 3 nomor ya, Dek? Ya. Oke, Bang. Oke, biar ini. Ya udah. Berarti biar istirahat kita ya, Dava. Oke, Bang. Ini gimana ceritanya nih? Stop share, stop record. Ini udah stop share kan? Udah, Bang. Udah stop share. Tapi masih record ya.